ini kan melihat sekarang jadi akhirnya banyak banget yang ada juga yang soal ijazah Mas Gibran nih, sayembara. Ini mungkin seperti apa sih Mas? Ya, saya harus disclaimer dulu bahwa saya bukan sampai saat ini belum jadi lawyer republikan ya. Mungkin kalau ada pertanyaan seperti itu, tentu yang paling mendasar ketika kita ingin menyampaikan sesuatu hal, apalagi menuduh, maka kita harus memiliki dasar hukum seperti itu. Sehingga jika yang disampaikan adalah hanya sekedar premis-premis atau pernyataan-pernyataan, nah kita lihat apakah premis-premis itu sudah menyerempet menjadi tuduhan-tuduhan, apakah itu melanggar hukum dan sebagainya, kita lihat. Tapi yang paling penting adalah jangan pernah kita menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan dengan hukum. Karena kita negara hukum, secara hukum. Oke, Bang, bergeser dengan yang sekarang diisukan oleh Denny Indrayana soal ijazahnya Pak Gibran, tapi bergeser dengan profitnya seorang dokter yang kemarin itu kan apa ditolak menanggapi itu? Ya kalau mengenai profit kan memang udah putusan pengadilan ya, kita harus hargai ya putusannya apapun itu. Dan itu menjadi pegangan seperti itu. Yang menarik adalah sebenarnya keluarnya surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 yang mengatur secara internal mengenai pasal 163 ayat 1 huruf C, di mana sebenarnya tidak ada pengabaian hak siapapun di situ, termasuk pengabaian hak pemohon profit. Saya pikir itu merupakan suatu produk dari Mahkamah Agung untuk internal peradilan yang soalnya menyampaikan bahwa ya begitu cara membacanya. Jadi dipersilahkan ketika ada suatu pra-peradilan yang sedang berjalan kemudian dilimpahkan perkaranya, maka pra-peradilan itu diteruskan, diperiksa, maka pemeriksaan perkara persoalan itu ditunda. Tapi kan yang sekarang ini adalah pra-peradilan yang dilakukan setelah pelimpahan perkara. Kan ini menjadi persoalan, sehingga ini kan yang dipakai kan uang negara, uang rakyat, sehingga dengan demikian tentu ini menjadi suatu contoh yang positif. Tidak ada pelanggaran hak siapapun, termasuk pemohon pra-peradilan. Saya rasa demikian. Tapi kritikan juga sangat tegas oleh kuasa hukum yang di momen-momen dia mengajukan pra kedua turun SMA itu. Ini itu gimana Pak? Itu kan pandangan-pandangan perorangan, saya pikir nggak bisa kita halangi ya. Tapi yang pasti adalah hukumnya sudah mengatakan jika dilakukan pra-peradilan di mana perkara sudah dilimpah, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap perkara. Artinya pra-peradilan itu sudah tidak lagi bisa relevan dimasukkan karena perkaranya sudah dilimpahkan. Saya demikian. Jadi Abang melihat dengan pra kedua akan ditolak dalam proses SEMA yang sudah diterbitkan. Ya, sebagaimana kita lihat kan, ini kita bicara case-nya siapa? Butiva. Case dari dokter Gibran. Kalau case-nya Butiva kan sebenarnya kan sudah sidang. Kan tadi saya sampai sudah sidang, sudah diperiksa tanggal 27. Saya pikir sebagaimana SMA tadi itu pasti sudah tidak relevan lagi dimasuki karena sudah persidangan. Dan oleh karena itu ya kalaupun nanti mereka memberikan komentar apapun ya kita silakan, karena itu hak mereka kan. Tapi yang pasti persidangan Butiva sudah dilakukan, kalau nggak saya salah tanggal 27 itu ada persidangan seperti itu. Oke, tapi dia tetap memang mau menghadapi terkait soal pokok perkara yang besok didakwakan. Nah kalau mengenai itu aku nggak ngerti ya, karena saya juga melihat situasi mereka selalu mengatakan melakukan perlawanan, tapi saya nggak mau berkomentar ya. Jangan sampai saya nanti menyampaikan suatu hal yang kurang pas juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Apakah besok Ibu Tiva tidak hadir lagi? Apakah bagaimana kita nggak tahu ya. Yang pasti yang kita ketahui Ibu Tiva dipanggil kembali sebagaimana ada di dalam sidang kemarin di tanggal 27 Agustus. Demi kami harap jika memang Tiva, Pak Roy memiliki keyakinan 100% ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, ya yuk kita masuk perkara, karena pokok perkara pun tidak menghilangkan hak mereka dalam melakukan eksaminasi apapun, karena nanti yang dilakukan di dalam persidangan cross eksaminasi. Oleh karena itu sebagaimana isi putusan pra keduanya Mas Roy dikatakan sudah ketemu nih para pihak. Nah, pokok perkara ini, persidangan pokok perkara ini memiliki kewenangan yang lebih tinggi dari sisi waktu, mengeksaminasi dan sebagainya. Saya rasa demikian. Oke, tapi pasal yang diperdebatkan itu pasal 32 dan 35 Bang. Dia merasa itu ada penyelundupan pasal itu Bang. Iya, makanya kan disampaikan itu kan di perkara. Jadi saya pikir mengenai perkara kita nanti akan masuk dalam perkara, karena itu pun pra mereka mengenai pasal 36 sudah ditolak ya.
Jadi saya mau komen apa lagi, tapi ditolak kan demikian. Gitu, saya rasa. Jadi intinya abang sebagai kuasa hukum harusnya fokus di pokok perkara dan harus membuktikan bang. Secara substansi kan mereka kan, mohon maaf ya, menuduh satunya ijazah Jokowi palsu. Ya kalau mereka memiliki bukti 100% bahwa ijazah Jokowi palsu kan silahkan masuk ke perkara. Secara substansi kan di situ. Mengenai hal-hal lain itu hak silahkan juga. Kan gitu. Dan yang penting adalah yuk kita sama-sama buktikan di pokok perkara. Saya rasa demikian. Oke, tadi juga di salah satu podcast terakhir bang, Pak Jokowi juga tetap bersikeras ngapain sih ngaju praktis kalau memang menyatakan itu isunya. Pak Jokowi tadi salah satu podcast juga menyatakan soal dia mengajukan prapit. Memang harusnya fokus di perkara ya bang ya dalam proses hukum ini. Nggak pernah mengajukan prapit. Enggak, maksudnya kalau Pak Jokowi bilang kalau memang yakin ijazahnya diduga dinyatakan palsu harusnya masuk ke pokok perkara ya. Itu kan pernyataan dari Bapak menyatakan kalau Anda yakin 100% ijazah Pak Jokowi itu palsu ya, monggo masuk ke perkara supaya sama-sama kita buktikan, supaya memberikan pencerahan kepada masyarakat juga kan, supaya selesai juga. Jadi jangan ditarikan kemana-mana. Saya rasa itu pernyataan beliau seperti itu. Oke, tapi politik ada nggak Pak pengentalan dan dugaan ini? Tidak dalam kapasitas memberikan komentar politik, mohon maaf. Nah saya diberikan kuasa komisi. Mohon maaf. Oke, Mas kemarin juga kan ada hari ini katanya infonya bahwa para pendukung Pak Jokowi baru aja bertemu dan ada sesi makan juga dengan Bapak. Mungkin seperti apa melihatnya Itu para saya nggak pendukung? bisa komen karena itu di luar dari domain saya. Mohon maaf ya. Saya rasa demikian ya. Oke, Oke, siap. Pak. Makasih Mas.